Pada video saya kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengganti resi otomatis menjadi resi manual bagi dropshipper yang masih jualan di marketplace. Kedua, bagaimana caranya mengubah atau mengganti jasa kurir yang sudah dipilih oleh pembeli menjadi jasa kurir yang lain. Contoh JNE, terus kita ganti ke Si Cepat. Apakah ini bisa dilakukan? Dan ketiga, bagaimana cara menggunakan resi otomatis sebagai dropshipper. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video saya kali ini saya akan membahas masalah penggunaan resi otomatis bagi dropship yang masih jualan di marketplace. Apakah itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, dan masih banyak marketplace yang lain. Mungkin teman-teman jualan di sana. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan, dan ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang sudah masuk. Namun saya pilih beberapa saja. Yang pertama, bagaimana cara mengubah resi otomatis menjadi resi manual? Apakah ini bisa? Kedua, bagaimana cara dropship menggunakan resi otomatis yang masih berjualan di marketplace, di Tokopedia contohnya, atau di Shopee, di Bukalapak. Ketiga, bagaimana cara mengubah jasa kurir yang sudah dipilih oleh pihak pembeli di toko kita. Contoh, dia memilih JNE jasa kurirnya. Kemudian kita mau mengubah ke jasa kurir yang lain seperti Si Cepat, ada Tiki di sana, ada Antraja juga. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengatur ini? Nah, di sini saya akan jawab untuk teman-teman semua. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Smart, ya silahkan di klik subscribe dulu, silahkan di komen kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada masukan juga dari teman-teman semua, dan silahkan juga untuk di like. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mengubah resi otomatis menjadi resi manual? Dan di sini saya akan langsung praktekkan untuk teman-teman semua ya di toko online saya. Terlebih saya akan buka dulu toko online saya di Tokopedia. Oke, di sini ada beberapa pembelian yang sudah masuk. Nah, di sini saya pilih salah satu untuk mengubah resi otomatis ini. Nah, sebelumnya ini ada pesanan yang akan saya pilih. Nah, dia menggunakan kurir Si Cepat, ya, paket pengirimannya gokil. Kemudian ada nomor resinya, teman-teman boleh lihat ya, ada nomor resinya juga. Oke, kemudian kita mau mengganti atau mengubah resi otomatis ini menjadi resi manual. Mungkin teman-teman sudah terlanjur mengirim ya secara manual, nggak masalah, kita bisa ubah. Oke, kita klik tombol yang di bawah ini, dan kemudian ada kurir pengiriman, ada paket pengiriman, kemudian ada nomor resinya. Nah, ketika kita sudah mengirim barang, tentu mungkin dengan jasa kurir yang sama, teman-teman boleh langsung input datanya di sini. Mungkin nomor resinya berbeda ya. Nah, di sini kita mau ubah resinya. Nah, kita pilih dulu jasa kurirnya apa. Kita samakan saja ya. Mungkin Si Cepat, kemudian paket pengirimannya Halu. Nah, ketika kita mendapatkan resi dari counter, kita isikan di kolom nomor resi ini. Kita input ya, kita input nomor resinya. Nah, setelah kita input, kemudian baru kita pilih ganti kurir. Nah, setelah itu baru akan otomatis berubah statusnya menjadi dalam pengiriman setelah kita mengganti nomor resi ini. Dan penggantian nomor resi ini juga tidak semua menerapkan di jasa kurir pengiriman yang sudah disediakan oleh Tokopedia khususnya. Ya, ada beberapa saja yang bisa kita ubah resi otomatis menjadi resi manual. Nah, di sini ada Si Cepat dan ada JNE. Nah, saya akan tunjukkan juga dengan JNE bagaimana caranya, dan di sini mungkin melalui desktop. Nah, di sini saya akan ubah ke mobile, ke handphone di aplikasi. Oke, teman-teman, kita akan buka dulu aplikasinya. Oke, ini ada orderan yang sudah masuk. Dia menggunakan jasa kurir JNE. Nah, teman-teman boleh lihat lah.
Ada detail pengiriman di sini. Nah, di sini ada JNE ya. Ada kode bookingnya. Nah, kode booking ini sebenarnya ini yang akan jadi nomor resinya sebenarnya nanti. Kalau sudah kita antar ke counter atau pihak kurir sudah melakukan pick up. Dan kemudian ada alamatnya. Nah, kemudian kita mau melihat dulu ya kode bookingnya, dan ini yang akan kita tunjukkan ke pihak counter, dan ini yang akan diinput oleh pihak counter JNE ke dalam sistemnya, sehingga status pengiriman akan berubah. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah? Nah, di sini kita masuk ke tombol yang sebelah kiri yang di bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada cetak label, ada ganti kurir, ada batalkan pesanan. Oke. Nah, kita mau ke ganti kurir ya. Kita mau ke ganti kurir karena kita mau mengubah resinya. Mungkin nomor resi yang berbeda, namun jasa kurir yang sama. Nah, di sini ada nomor resi, kita masukkan nomor resinya, kemudian kurirnya apa ya, kemudian kita pilih kurirnya, baru nanti kita pilih paket pengirimannya. Dan di sini juga kita bisa mengganti otomatis ya, mau pakai kurir apa boleh. Begini juga caranya untuk mengubah jasa kurir. Nah, setelah kita masukkan nomor resinya, contoh saya masukkan beberapa angka saja ya, kemudian saya pilih kurir JNE, kemudian saya pilih paket pengirimannya, kemudian kita pilih konfirmasi, dan status penjualannya akan berubah ya, dan akan bisa ke tracking menjadi dalam pengiriman. Nah, begitulah cara untuk mengubah resi otomatis menjadi resi manual atau mengganti jasa kurir pengiriman. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara menggunakan resi otomatis kalau kita masih sebagai dropshipper, apakah masih bisa? Nah, sebenarnya dropship itu masih bisa diizinkan kalau kita mau jualan di marketplace, dan bisa menggunakan resi otomatis itu tidak ada halangan ya, kecuali kalau kita masih transaksinya di dalam marketplace itu sendiri. Nah, kalau di dalam marketplace itu sendiri masih bisa dengan cara hanya 2 jasa kurir yang bisa kita pakai tentunya, yaitu Si Cepat dan JNE. Nah, jasa kurir yang lain itu tuh sudah tidak bisa diganti kalau di Tokopedia. Nah, makanya saya lebih menyarankan kalau teman-teman masih berjualan sebagai dropshipper, lebih baik teman-teman cari supplier itu di luar marketplace. Bolehlah kalau teman-teman mencari supplier terlebih dahulu itu di marketplace, contoh di Tokopedia. Nah, setelah kita cari di sana, baru kita ajak komunikasi ya untuk bisa transaksi di luar marketplace. Ya, apakah itu melalui WA, apakah itu melalui media sosialnya, atau melalui website. Kalau memang supplier ini memiliki website, ya kita ajak kerjasama di sana. Kemudian kalau ada penjualan, bagaimana prosesnya, kita harus lebih tahu ya, lebih detailnya bagaimana prosesnya, dan kita harus mengikuti aturan dari supplier kita, bukan supplier yang mengikuti aturan dari kita. Nah, nanti kalau ada transaksi baru kita melalui WA kah atau melalui media sosial. Nah, ada banyak juga supplier-supplier yang di Tokopedia yang lebih murah sebenarnya. Nah, pada video selanjutnya saya akan tunjukkan dan saya akan coba bagaimana caranya untuk mencari supplier di marketplace, contohnya di Tokopedia yang lebih murah, dan bagaimana cara untuk bisa mereka menerima kita sebagai dropship di tokonya dan bisa transaksi di luar marketplace itu sendiri. Nah, silakan ditonton video saya selanjutnya, nanti saya akan bahas, dan jangan lupa untuk subscribe biar teman-teman nanti tahu untuk notifikasinya setelah saya upload. Sekian dulu pada video saya kali ini, dan semoga ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.